selaku moderator pada siang hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Kepala Sekolah yang bersedia hadir, berkenan hadir pada siang hari ini, juga kepada seluruh rekan-rekan guru, adik-adik ataupun anak-anak, saya panggil anak ya, karena seumuran dengan anak saya, anak-anak mahasiswa. Saya menambahkan sedikit apa yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwa apapun yang kita lakukan, setidaknya ini menjadi perhatian buat kita, adik-adik mahasiswa yang ada di sekolah kami. Kalian di sini datang untuk belajar, kami juga belajar kepada kalian. Ilmu yang kamu dapat, kamu terapkan di sekolah, kami menerima. Kami juga belajar kepada kalian dan kalian juga pun begitu. Sebaliknya kita tinggal balik, kita sharing ilmu masing-masing yang ada di sekolah ini. Tadi Ibu Kepala Sekolah, saya menambahkan betul apa yang dikatakan Ibu Kepala Sekolah, bahwa setidaknya apapun progres atau program kerja yang telah kita tentukan itu kita laksanakan sebaik mungkin. Karena kalau kesuksesan dari sebuah kegiatan itu, kita bisa lihat orang-orang di sekeliling kita yang ada di sekolah kita itu akan merasakan hasil dari apa yang telah kita berikan. Nah, baik, pada kesempatan ini izinkan saya Ibu Kepala Sekolah yang bersedia mendampingi kami guna melakukan aksi nyata untuk nomor 1.4, menyebarkan pengalaman dan penerapan budaya positif khususnya di lingkungan sekolah kita SD IPS Pernas 2. Nah, baik. Nah, di sini kita akan sama-sama menyimak bahwa apakah yang dimaksud dengan budaya. Nah, di sini sudah jelas, budaya adalah pikiran, akal, tingkah laku, serta sesuatu yang menjadi kebiasaan dan sukar untuk berubah. Nah, di sini kita katakan budaya itu bisa dikatakan sebagai akal atau tingkah laku. Nah, anak didik kita di sekolah biasanya mempunyai kebiasaan. Kebiasaan itulah atau tingkah laku itulah yang bisa dikatakan sebagai budaya yang sulit untuk diubah. Kebiasaannya biasanya begadang, nonton tengah malam, sehingga di pagi hari anak-anak kita terlambat bangun, terlambat sarapan, sehingga terlambat juga masuk untuk sekolah. Mungkin kita tidak bisa menyalahkan anak-anak kita saja, diri kita sendiri. Kita tidak bisa memanage waktu kegiatan kita, jam berapa mesti kita harus ada di sekolah, jam berapa kita meninggalkan rumah, jam berapa kita masuk mengajar. Di sini sudah ditetapkan, ini sudah menjadi ketetapan atau aturan yang sudah berbudaya. 7.30 kita sudah masuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, tetapi secara otomatis kita akan sudah berada di sekolah sebelum 7.30, seperti kebiasaan yang telah saya lakukan bersama teman-teman yang lain, bersama Ibu Kepala Sekolah. Pukul 7 kami sudah ada di sekolah, bahkan biasanya sebelum pukul 7 kami sudah ada di sekolah untuk menjemput anak didik kita. Supaya apa? Kita memperlihatkan, jangankan kita mengharapkan mereka datang cepat, sementara diri kita sendiri tidak memberikan contoh kepada anak didik kita. Bilang, cepat kita datang nak, 7.15 ada mati. Sementara kita sendiri masuk di anak-anak belajar, baru kita ada di sekolah. Nah ini hal yang perlu kita bicarakan sama-sama, kita ubah. Nah, apa? Nah, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid.
Budaya positif perlu dibangun dalam satu kelas dan di lingkungan sekolah. Nah, di dalam kelas kita sudah berusaha untuk melakukan kegiatan budaya positif. Apa-apa saja, terutama di lingkungan sekolah kita dulu. Di lingkungan sekolah kita budaya positif sudah mulai diterapkan. Setiap hari Jumat, misalkan Jumat ibadah, budaya positif itulah yang harus kita bangun, kita laksanakan secara terus-menerus, rutin, tanpa henti. Kenapa? Jika itu terus kita lakukan, itu akan tertanam di dalam diri anak kita sendiri. Oh, ini hal baik yang selalu kita lakukan. Ini hal baik yang harus kita terapkan, baik di sekolah maupun di dalam kelas. Mungkin saja di dalam kelas kita lakukan salat duha berjamaah, seperti kelas-kelas tinggi pada saat siang sudah melakukan salat duhur dulu berjamaah sebelum pulang. Seperti itu. Nah, mengapa budaya positif itu penting? Penting karena dengan adanya budaya positif di lingkungan sekolah, maka dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi baik antara warga sekolah dan adanya rasa peduli satu sama lain. Ya. Kemudian, bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah? Nah, caranya, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif itu, yaitu menyusun keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang efektif dapat membantu dalam positif kelas. Nah, ini budaya positif dulu. Ini keyakinan kelas. Keyakinan berarti di dalam kita memulai dari lingkup kecil dulu di dalam kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas seperti apa? Keyakinan kelasnya misalkan datang sebelum masuk sekolah, masuk belajar. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah budaya keyakinan kelas yang bisa diterapkan. Menghargai sesama teman, menghormati guru dan teman. Itu adalah keyakinan kelas yang bisa kita ciptakan dulu di lingkungan kelas kita. Kenapa seperti itu? Biasanya anak-anak mereka pada jam-jam tertentu suka usir teman-temannya. Nah, keyakinan kelas itu bisa kita perbaiki, kita budayakan. Kita tanamkan ke diri anak didik kita bahwa hal seperti itu tidak baik, kurang baik, ya. Nah, sama. Saya mau bertanya dulu, apakah keyakinan kelas dan budaya itu sama? Peraturan kelas dan keyakinan sama? Ya, beda, tidak sama. Ada yang lain? Saya tanya dulu, sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tidak? Ya, kita lihat jawab. Ya. Jadi salah, betul ya? Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Peraturan kelas bersifat secara umum yang sesuai dengan aturan dan tata tertib sekolah. Contohnya ini tata tertib, memakai seragam putih merah di hari Senin misalkan. Kita upacara itu tata tertib yang harus kita laksanakan. Memakai seragam putih merah di hari Senin dan Selasa, itu peraturan. Memakai sepatu hitam, itu adalah aturan. Aturan yang itu namanya aturan, bukan keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas bersifat abstrak, tidak terlihat tetapi dilakukan. Paham? Dia abstrak, tidak terlihat, tapi selalu lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya itu positif. Misalkan
dilarang buang sampah, tidak menggunakan kata dilarang, tetapi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah keyakinan. Jadi anak-anak juga sudah paham, saya harus membuang sampah pada tempatnya. Saya tidak membuang sampah di sembarang tempat. Nah, kemudian belum ini. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi hal-hal kecil saja. Hal kecil, misalkan hormati teman. Biasanya anak-anak sekarang suka bully-bully temannya di dalam kelas. Dia ejek-ejek temannya. Mungkin ada yang jelek kok kau, aneh kok kau. Nah, kita ubah. Kita membuat keyakinan kelas dengan membuat keyakinan kelas dengan bahasa yang lebih baik. Misalkan saling menghormati antara teman, saling menghormati guru, seperti itu. Jadi dia terus-menerus anak-anak ingat. Jadi menjadi sebuah keyakinan dan berwujud sebagai budaya. Mulai dari keyakinan kelas dulu sehingga menjadi budaya. Kenapa dikatakan menjadi budaya? Karena terus-menerus kita laksanakan. Sudah menjadi tradisi yang tidak dilupakan oleh anak-anak. Sudah tertanam dalam pikirannya bahwa saya harus seperti ini, saya seperti ini, saya mau seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini budaya yang telah diterapkan di sekolah kita. Setiap hari Selasa, setiap anak-anak bawa sarapannya menggunakan wadah. Kita sudah laksanakan juga program pemerintah dengan tidak menggunakan sebenarnya gelas-gelas plastik seperti ini, tapi menggunakan tumbler, botol isi ulang, ya, supaya mengurangi sampah plastik. Makanannya juga menggunakan wadah tempat makanan yang disediakan dari rumah. Next. Bagaimana jika siswa menyalahi keyakinan kelasnya? Ini konsekuensi logis, akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Kemarin kami sudah bersama Mustafi telah belajar bagaimana jika anak-anak, konsekuensi jika anak-anak melanggar keyakinan kelas. Seperti yang saya sudah buat, misalkan anak-anak terlambat. Nah, merumuskan keyakinan kelas. Mereka menulis keyakinan kelas. Ini jika kita ingin membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi masing-masing anak-anak di dalam kelas itu kita kumpulkan. Kita suruh, kita menyuruh siswa menuliskan keyakinan kelas yang mereka inginkan. Seperti apa keyakinan yang mereka inginkan di dalam kelas. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Jadi kita ulas